Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat jahat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat sore. Membaca bacaan hari ini, secara khusus bacaan Injil, kalau Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Maka ketika Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Membaca bacaan Injil hari ini juga mengundang saya untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira apakah kita sepanjang hidup kita, adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah sama sekali dalam hidupnya? Saya kira kita tidak akan berani mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat salah. Apakah kita pernah berbuat salah ataukah apakah kita hanya pernah melakukan kesalahan sekali seumur hidup? Saya kira juga tidak. Pastilah kita pernah melakukan kesalahan,
pastilah juga pernah ada orang yang melakukan kekeliruan kepada kita. Mungkin kita pernah membuat orang jengkel, tetapi saya yakin juga ada orang yang pernah membuat kita jengkel. Mungkin juga tidak akan hanya sekali, mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan mungkin ada yang berkali-kali. Apalagi kalau orangnya itu mudah terbawa perasaan, nah, itu pasti akan berkali-kali merasa jengkel kepada orang-orang yang mungkin kurang peka, begitulah ya. Nah, saya sebagai seorang imam menjadi romo kurang lebih 5,5 tahun, sadar bahwa saya mungkin pernah berbuat salah. Memimpin perayaan Ekaristi keliru, pernah keliru ya, artinya begitu ya. Bacaan Injilnya yang saya siapkan keliru, pernah, begitulah. Lalu ketika merayakan Ekaristi, ada petugas yang menyiapkan buku misa keliru, pernah, bukan hanya sekali, sehingga membuat saya kebingungan, kok yang saya siapkan ini, kok yang disiapkan bukunya ini, ya, kurang lebih demikian. Pernah jengkel, pasti pernah. Nah, tetapi membaca bacaan hari ini, merenungkan bacaan hari ini, mengundang kita untuk menyadari bahwa ketika Yesus meminta kita mengampuni saudara-saudari kita yang pernah bersalah kepada kita 70 kali 7 kali, mengandaikan dan mengundang kita untuk senantiasa menawarkan pengampunan itu tanpa batas. Tetapi siapakah yang sanggup? Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, 1 orang itu bersalah kepada kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, rasanya kesabaran kita itu sudah diambang batas. Tetapi Yesus meminta kita adalah 70 kali 7, kurang lebih demikian. Ada seorang psikolog yang mengatakan bahwa kalau kita mendampingi anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita kalau keliru, minimal itu adalah 13 kali, minimal 13 kali. Artinya juga kalau ada orang yang keliru kepada kita, kita juga harus mengingatkan minimal 13 kali sehingga orang itu sadar dan kemudian mau berubah. Nah, tantangan bagi kita adalah sanggupkah kita menawarkan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita yang mungkin tidak hanya sekali. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita, menjadi permenungan bagi kita. Di masa Prapaskah ini kita diundang untuk menawarkan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita, sekaligus juga kita memohon ampun untuk orang-orang yang kepada mereka kita pernah berbuat keliru. Kita juga ingin diundang untuk bersyukur, semoga di masa Prapaskah ini banyak terjadi pengampunan. Kita berdoa untuk orang-orang yang memiliki niat pertobatan, memiliki niat untuk mengampuni di masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa untuk siapapun orang-orang yang memiliki niat di masa Prapaskah ini untuk bertobat, untuk memberikan pengampunan. Semoga pengampunan, pertobatan yang terjadi di masa Prapaskah ini sungguh bisa menjadi berkat bagi setiap orang, bagi kita masing-masing, dan secara khusus untuk setiap orang yang memiliki niat baik untuk mengampuni dan melakukan pertobatan di masa Prapaskah ini. Mungkin kita, mungkin teman-teman kita, mungkin pasangan kita, mungkin juga orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk setiap niat pertobatan di masa Prapaskah ini. Semoga Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.